Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kita bisa dan kita mampu, semuanya karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada, kami hidup, kami bernafas, semua karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik yang tersedia bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal 3 ayat 12-14. Tertulis demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel dan Hamas telah sepakat untuk berdamai dengan salah satu syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu pertukaran tawanan. Hamas melepaskan 20 tawanan yang masih hidup. Sementara itu Israel membebaskan hampir 2000 tawanan. Tentu kita bersyukur atas perdamaian yang terjadi. Dan kita berharap agar situasi ini akan terus berlangsung lama. Konflik antar negara dan juga konflik di dalam negara seringkali muncul karena adanya rasa permusuhan, kebencian, fokus kepada perbedaan, dan kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam komunitas di mana kita berada, tidak jarang terjadi juga situasi yang panas, yang memicu konflik. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki hati yang damai, agar ada persatuan. Dalam Kolose 3 ayat 12 ini tertulis, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kepada orang-orang percaya di Kolose, nasihat ini disampaikan supaya mereka sadar siapa diri mereka, bahwa mereka bukanlah orang-orang dunia lagi, tapi orang-orang pilihan Allah. Dan karena itu mereka hendaknya memiliki hati yang berbelas kasihan, sabar dan lemah lembut, saling menghargai dan murah hati. Orang-orang percaya di Kolose terdiri dari orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Kalau kita perhatikan di ayat 11, di sana ada orang Yunani, ada orang Yahudi, ada yang sudah bersunat, ada yang tidak bersunat, ada orang barbar atau disebut juga orang Skit, ada yang berstatus budak, dan ada orang yang merdeka. Orang barbar yang dimaksud adalah semua orang yang bukan Yunani dan bukan Yahudi. Jadi dalam konteks saat itu kita termasuk orang barbar. Dan ada orang Skit yang merupakan salah satu contoh dari orang barbar pada waktu itu. Orang Skit adalah orang-orang yang hidupnya nomaden, berpindah-pindah, dan budaya hidupnya keras dalam ucapan dan tindakan. Dalam keberagaman ini firman Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka masing-masing memiliki belas kasihan, sabar, dan saling mengampuni. Mudah sekali terjadi konflik dalam perbedaan yang ada pada waktu itu. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan mereka akan status mereka sebagai anak-anak Allah dan bagaimana mereka seharusnya hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita firman Tuhan ini juga berlaku.
supaya kita mengingat status kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan karena itu jangan biarkan sikap hidup kita tidak jadi berkat dan malah jadi batu sandungan, bahkan pemicu konflik. Kita seharusnya malu kalau sebagai anak-anak Allah, sikap kita tidak karu-karuan. Jaga hati, jaga mulut, dan jaga sikap kita, supaya nama Tuhan selalu dimuliakan. Dalam keluarga kita masing-masing, di tempat kerja kita, biarlah kasih Tuhan, kasih Kristus itu selalu ada di hati kita, mempersatukan dan memperdamaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali kami diingatkan akan status kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Engkau telah menguduskan, menyucikan kami. Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Ajar kami Tuhan untuk mengingat selalu akan status kami yang baru di dalam Engkau, dan hidup selaras dengan status yang Tuhan sudah berikan, supaya kami penuh belas kasihan, saling mengasihi, mengampuni, sabar, rendah hati, dan murah hati. Tolong kami Roh Kudus, sebab kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah kuasa-Mu Roh Kudus memampukan kami semua untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Kiranya pertolongan Tuhan nyata atas kami, menjadikan kami pemenang-pemenang. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Allah yang memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.